Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya. Ya, alhamdulillah hadir semua pada rajin. Berarti udah siap nih, udah semangat untuk belajar hari ini. Semoga lebih digiatkan kembali belajarnya. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak dapat belajar di kelas hari ini. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, hal-hal yang tidak berkaitan tentang pembelajaran kita hari ini mohon untuk disimpan ya. HP-nya dan bukunya tolong simpan di kolong meja. Dan bukunya serta alat tulisnya disiapkan di atas meja. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya pembahasan tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang masih mengingatnya? Hukum dasar kimia, Bu. Oke, masih ada yang ingat ya ternyata. Pada hebat. Nah, coba jelaskan apa saja hukum-hukum dasar kimia. Ada yang tahu? Kekekalan massa. Ya, bagus sekali nih, bagus sekali Dewi. Terus ada apa lagi? Hukum Gairusa. Oke, benar. Lalu ada apa lagi Desi? Ada hukum Dalton. Ya, benar sekali. Oke, berarti udah pada paham ya untuk materi terkait materi minggu lalu. Nah, untuk materi yang sekarang, Ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya. Siapa yang tahu gambar ini? Saya. Oke, gambar apa kah ini? Kucing. Oh, benar banget. Kucingnya kenapa nih? Sakit. Demam. Kalau kucingnya sakit harus dibawa ke Dokter. Benar banget. Nah, siapa yang di sini cita-citanya pengen jadi dokter? Saya. Nah, lalu kenapa sih dokter hewan itu harus belajar kimia? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Kalian kalau ke dokter biasanya diapain nih sama dokternya? Diperiksa detak jantungnya. Nah, salah satu dari belajar kimia yaitu kalau kita mempunyai pasien, seorang dokter mempunyai pasien, pasti pasiennya harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, diperiksanya itu bisa jadi dengan menimbangnya atau mengambil sampel darahnya atau menganalisisnya untuk dianalisis. Nah, setelah dianalisis, kita akan mengetahui nih hasil labnya. Dari hasil lab tersebut, misalnya seorang pasien sakit, dari hasil sampel darahnya, sel elektrolitnya tuh kadarnya normal dan sel darahnya, sel darah putihnya meningkat. Nah, dari situ sel darahnya, dari sel darah tersebut, kisaran sel darah normalnya misalnya 0,106 milimol hingga 0,118 milimol. Nah, kita bisa mengetahui nih berapa sampel darah dari kisaran darah normal, sampel darah dari elektrolit normalnya. Nah, untuk itu Ibu punya gambar selanjutnya nih. Tahu ini gambar apa? Air, Bu. Ya, betul, segelas air. Nah, ada yang tahu nggak berapa banyak molekul yang terdapat dalam segelas air ini? Ada yang tahu? Banyak, Bu. Banyak, betul, tidak terhingga. Nah, untuk menghitung satuan dari satu gelas air ini, kita menggunakan rumus bilangan Avogadro. Avogadro ini merupakan nama dari seorang ilmuwan Italia yang mengungkapkan bahwa dalam 1 mol air terdapat 6,0,2 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti dalam satuan tersebut terdapat banyak sekali jumlah molekul. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang penentuan jumlah molekul. Nah, untuk menentukan jumlah molekul, kita menggunakan bilangan Avogadro. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan jumlah molekul dalam suatu bilangan atau dalam suatu senyawa dengan menggunakan rumus bilangan Avogadro tersebut. Nah,
Nah, teman-teman, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada yang dapat menyimpulkan? Desi? Saya Bu. Jadi tuh untuk menjadi dokter gitu kita perlu belajar kimia. Ya, betul. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya. Nah, untuk menentukan bilangan molekul itu kita juga bisa pakai bilangan Avogadro. Ya, betul sekali. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan, belajar kimia itu banyak manfaatnya kan? Salah satunya adalah membantu suatu pekerjaan. Nah, satu pekerjaannya itu menjadi dokter. Untuk belajar menjadi dokter, kita perlu tahu tentang ilmu kimia untuk membantu kehidupan kita di masa depan kelak. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu yakin kalian sudah paham kan? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Bagi yang belum paham, bisa dicek kembali buku paketnya atau bisa dibaca kembali atau bisa menanyakan kepada temannya yang paham. Lalu bagi yang sudah paham, Ibu minta tolong untuk kalian dibaca buku paket untuk materi selanjutnya ya, materi stoikiometri kimia. Nah, untuk itu sudah berakhir kelas kita hari ini ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.